suatu cara atau suatu metode. Kelihatan Pak? Oke, saya sini aja supaya kelihatan sini. Suatu metode dasar. Untuk apa ya? Untuk apa kita gunakan metode ini? Untuk mempelajari dan mengembalikan. Apa yang kita kembalikan adalah cara kerja tubuh manusia sesuai algoritma Sang Pencipta. Jadi yang kita kembalikan adalah cara kerja tubuh manusia. Dikembalikan kemana? Sesuai algoritma Sang Pencipta. Maksudnya ini dikembalikan kepada kondisi normalnya, kepada kondisi fisiologisnya. Ya. Adik-adik kalau misalnya ada yang mau ditanyakan langsung aja tanya. Soalnya nanti kalau misalnya nunggu selesai nanti lupa. Ya, langsung saja ya. Kalau misalnya bisa saya jawab langsung saya jawab. Kalau sekiranya nanti merupakan alur dari penjelasan saya maka saya tunda. Ya, termasuk bapak-bapak silakan. Langsung aja tanya. Algoritma Sang Pencipta ini maksudnya kondisi fisiologis kita. Ibarat kalau kita beli motor, itu motor yang engine keluaran dari pabrik. Kalau kita beli HP yang baru unboxing dari boxnya, bukan HP setting. Jadi settingan pabrik. Ini ibaratnya algoritma Sang Pencipta. Apa yang ini kita kembalikan, apa yang kita pelajari, mulai dari aktivitas tingkat sel hingga aktivitas tubuh manusia serta hubungannya dengan alam semesta. Mengapa kok tingkat sel? Karena bagian tubuh kita yang paling kecil yang hidup itu adalah sel. Sel itu meskipun ada yang lebih kecil lagi, yaitu sel juga tersusun atas atom, tapi sel itu yang hidup, ya kita nyatakan sebagai bagian terkecil dari tubuh kita. Nah, sel itu kemudian menyusun jaringan, ya sel yang sama fungsinya menyusun jaringan menyusun organ itu menyusun sistem, dan sistem itu akhirnya menyusun tubuh manusia. Karena itu kita belajar dari sel sampai tubuh manusia. Dan kita belajar apa? Hubungannya dengan alam semesta. Karena nggak bisa kita pisahkan manusia dengan alam semesta. Kita bernafas membutuhkan apa? Udara, udara. Kita minum membutuhkan air. Kita makan sumber protein kita dari alam. Kita butuh sinar matahari. Semuanya dari alam. Jadi alam merupakan faktor terpenting dari penerapan konsep keharmonisan. Nah, kita berusaha untuk mengembalikan kepada kondisi normalnya. Kalau kondisi kita normal, kondisi kita fisiologis, maka insya Allah kita sehat. Karena itu, ini ya. Nah, apa yang kita lakukan dengan konsep ini? Kita mengembalikan kepada kondisi fisiologis, kondisi normalnya. Tahu ya kondisi fisiologis ya, kondisi normalnya. Kalau kondisi sakit berarti kondisi patologis, ya. Kemudian apa? Dibawa kemana tubuh kita? Sesuai algoritma Sang Pencipta. Apa sih maksudnya algoritma Sang Pencipta? Kondisi fisiologis atau sesuai aturan yang disematkan oleh Sang Pencipta. Kita beli motor tadi baru, setelannya dari pabrik. Karena orang Indonesia itu orangnya kreatif ya, kreatif, pinter-pinter. Akhirnya motor, misalnya motor Vario itu rodanya diganti roda sepeda. Supaya apa? Supaya larinya cepat. Memang bisa, tapi sebulan 2 bulan sudah merotoli. Ya enggak? Iya loh. Modifikasi itu kita ingin sebenarnya tujuannya meningkatkan performa, tapi jelasnya tidak sesuai dari settingan yang sudah disetting oleh pabriknya, sehingga mudah rusak. Sama dengan tubuh kita, sama dengan HP. Kalau kita beli HP kan masih kenceng ini,
wah langsung kita masukin aplikasi, kasih apa-apa yang berat. Akhirnya apa? Akhirnya kerjanya lemot. Akhirnya meskipun sudah dihapus tapi tetap lemot. Bayangkan untuk mengembalikan kepada settingan pabrik aja sudah demikian sulit. Nah, kita berusaha untuk menghindari segala hal yang sifatnya manipulatif. Apa hal yang manipulatif itu? Seperti yang kita tahu, kalau kita berhubungan dengan kesehatan itu, yang pertama kita akan berhubungan dengan namanya obat. Obat itu manipulatif enggak? Obat itu manipulatif. Obat itu sifatnya kalau dia nggak merangsang kerja, memaksa untuk kerja, dia menghambat untuk kerja. Ya, contohnya obat diabetes. Obat diabetes golongan sulfonylurea. Tahu fungsinya untuk apa? Golongan sulfonylurea merangsang kerja pankreas supaya apa? Menghasilkan insulin lebih banyak. Jadi sel beta pankreasnya paksa untuk menghasilkan insulin lebih banyak karena asumsinya bahwa orang diabetes itu insulinnya kurang. Padahal masalahnya kalau misalnya penderita diabetes tipe 2, masalahnya apa? Masalahnya adalah resistensi insulin. Kalau misalnya insulin itu kekurangan mutlak, memang pada kasus diabetes tipe 1 iya. Tapi kalau diabetes bukan itu masalahnya. Tapi kita kasih sulfonylurea merangsang kerjanya pankreas. Padahal pankreasnya di sini sudah setengah mati kerjanya. Padahal mereka yang menderita diabetes itu kondisinya adalah mengalami kegagalan nutrisi sebenarnya. Nanti akan saya jelaskan. Akibatnya apa? Sudahlah pankreasnya kekurangan nutrisi, kekurangan makan, disuruh kerja. Akibatnya apa? Ya mungkin sehari 2 hari dia mampu. Tapi lama-kelamaan pankreasnya akan menurun fungsinya. Itu yang merangsang. Yang kedua, obat namanya diguanin, golongan metformin pada penderita diabetes. Tahu fungsinya untuk apa? Fungsinya menghambat liver untuk melakukan proses gluconeogenesis. Padahal itu adalah mekanisme alami tubuh kita. Gak boleh bekerja. Karena apa? Kalau liver melakukan proses gluconeogenesis, maka glukosanya akan tambah tinggi. Yang glukosnya sudah tinggi, maka tambah tinggi lagi karena liver berusaha untuk memproduksi glukosa. Yang celakanya glukosanya tetap tidak bisa masuk ke dalam sel karena proses resistensi insulin. Nyoba. Jadi dua-duanya adalah tidak sesuai dengan algoritma sang pencipta. Seharusnya diatasi masalahnya bukan dengan cara merangsang, memaksa, ataupun menghambat kerja yang seharusnya itu adalah suatu kondisi yang fisiologis. Nah, berikutnya apa? Berikutnya adalah konsep kesehatan. Kita kenal berbagai macam konsep kesehatan. Misalnya kalau ingin sehat, maka sebaiknya tidak makan nasi. Ada nggak? Ada ya? Ada kan? Nggak boleh makan nasi. Makannya hanya protein. Ya, makannya hanya minyak ya. Maksudnya minyaknya sih minyak itu ya, minyak misalnya minyak yang tak jenuh misalnya gitu ya. Harusnya gitu. Tapi bagi masyarakat awam akhirnya nggak ngerti bahwa konsumsi minyaknya harus minyak yang aman untuk dikonsumsi. Akhirnya semua minyak dikonsumsi, termasuk minyak goreng juga dikonsumsi ya. Sehari dari ketela terserah, dari gandum terserah.
tapi butuh karbohidrat sebagai apa? Sebagai sumber glukosa. Tapi nggak boleh makannya hanya protein saja. Akibatnya apa? Jangka pendek mungkin bermanfaat karena terjadi defisit kalori yang memang bermanfaat, tapi lama-lama tubuh kita akan kehilangan nutrisi. Kalau tubuh kita kehilangan nutrisi itu bencana para bapak ibu sekalian. Ya, saya sebutkan. Ya, tujuan dari konsep karmus ini adalah apa? Sehat paripurna. Nah, kalau kita tadi itu berbicara tentang bagaimana kita menerapkan konsep karmus sehingga bisa menciptakan kondisi yang sehat, maka kita sekarang berbicara tentang sakit. Sakit itu apa? Sakit itu sebenarnya kondisi di mana kita itu melanggar. Apa yang kita langgar? Kita melanggar aturan yang disematkan oleh Sang Pencipta. Seperti tadi kita beli motor, kita ganti rodanya. Ya sudah bagus-bagus kasih roda motor, diganti roda sepeda, dikasih roda becak gitu. Ya tidak sesuai. Kalau terjadi pelanggaran begini, ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya kan sakit. Tapi ada nggak orang yang sengaja untuk sakit? Ada nggak? Nggak ada orang yang sengaja saya ingin sakit, tidak ada. Tapi mereka melakukan pelanggaran ini karena ketidaktahuan. Karena itu sehat itu butuh ini. Karena apa? Kalau kita itu nggak tahu ilmunya, maka apa yang kita tadi itu kita anggap sebagai suatu hal yang baik, ternyata justru membuat kita menjadi sakit. Yang kita anggap tadi suatu hal yang baik, ternyata kita justru akan semakin sakit. Nah, saya kasih tips bagaimana untuk sehat. Nah, sehat menurut konsep karmus. Sehat menurut konsep karmus, sehat adalah manusia yang semua selnya mendapatkan makan dengan cukup atau ternutrisi dengan baik. Itu sehat. Kalau saya dulu ditanyain sehat itu apa, maka saya jawab sehat itu adalah kondisi tidak sakit, itu sehat. Tapi ternyata sehat itu ini maksudnya. Manusia sehat adalah manusia yang semua sel di tubuhnya dapat makan dengan cukup, ternutrisi dengan baik. Ternutrisi dengan baik ini ada dua hal ya. Ternutrisi dengan baik. Sel itu punya kebutuhan, nutrisi yang dibutuhkan oleh sel. Ada punya kebutuhan. Misalnya sel itu butuh nutrisi A, B, C. Maka kita harus berikan nutrisinya ya A, B, C. Jangan diberikan B, C, D. Karena sel nggak butuh, harus tetap dipenuhi kebutuhannya yaitu nutrisinya A, B, dan C. Yang kedua yang harus dipenuhi adalah jumlahnya. Jadi kalau misalnya A, B, C sudah dipenuhi, kalau jumlahnya terlalu sedikit, ya nggak bermanfaat. Tapi kalau diberikan berlebihan juga berbahaya. Nah ini ya, jadi nutrisi itu harus diberikan secara tepat, gitu ya. Jadi misalnya protein, protein itu hal yang baik untuk dikonsumsi, benar. Tapi kalau berlebihan diberikan itu juga berbahaya. Jadi harus pas. Kebutuhan nutrisi protein misalnya angka kecukupan gizi protein.
Berapa angka kecukupan gizi protein? Ada yang tahu? Stikes? 0,8 sampai 1 ya, atau 1,2 gram per kilogram berat badan kita per hari. Itu yang harus dipenuhi. Kalau kita makan terlalu banyak protein, ternyata justru berbahaya. Jadi protein itu harus pas, segala sesuatu harus pas. Nasi, jangan makan nasi karena nasi menimbulkan penyakit. Kalau berlebihan, makanya nasi itu dibutuhkan, tapi harus pas. Jadi nggak boleh berlebihan, tapi juga jangan kurang. Kita kepingin, misalnya kepingin sakti, kebal, senjata tajam. Tiap hari makannya nasi putih, kerupuk ya, sama garam. Nggak kebal ya, nggak kebal senjata malah masuk rumah sakit ya. Ya kan? Karena nggak sesuai dengan kebutuhan. Kan kebutuhannya ada A, B, C harus dipenuhi semua. Dan sel itu butuh nutrisi yang tepat dan adekuat. Jadi yang sesuai dengan kebutuhannya dan cukup jumlahnya. Ya. Ini merupakan suatu hal yang memang diterapkan benar, yang dikonsep oleh Pak Iwan Beni Purwododo selaku founder konservasi beliau ya. Nah, sekarang apa tadi makanan sel yang disebut tadi A, B, C? Makanan sel. Makanan sel itu apa? Nutrisi yang diperlukan sama sel itu apa? Tahu? Ya? Karbohidrat. Ada lagi? Protein. Apa lagi? Lemak. Terus? Mineral. Terus vitamin. Ya, serat. Oke. Itu sebenarnya adalah bahan ya, istilahnya masih calon nutrisinya sel. Nah, nanti akan dijelaskan. Ini ada makanan sel atau nutrisi sel. Sebenarnya apa sih nutrisi sel itu? Zat gizi dan unsur penting yang dibutuhkan langsung oleh sel tubuh, ya, berupa makro maupun mikronutrien. Gunanya untuk apa? Gunanya untuk ya selnya agar hidup. Kemudian gunanya untuk apa lagi? Menghasilkan energi. Gunanya apa lagi? Untuk membelah diri atau regenerasi. Gunanya apa? Memperbaiki diri. Gunanya apa lagi? Untuk metabolisme. Banyak manfaatnya nutrisinya. Nah, apa sih? Ya,